Assalamualaikum, selamat berjumpa dalam acara siaran paket khusus spesial Paskah 2022. Saya Michelin, kelompok presenter dari SD Advent Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya Faid, dari kelompok presenter dari SD Advent Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Michelin, kita sedang mempersiapkan apa saja sih? Oh, ya sudah banyak dong. Kita sudah latihan. Ada kidung Paskah, ada drama tentang kebangkitan Yesus, dan juga ada obrolan Kris tentang rohani. Oke, mari kita menyaksikan Kidung-Kidung Paskah 2022. Kembali lagi di dalam acara spesial paket khusus Paskah 2022. Fai, gimana tadi lagu Kidung Paskahnya? Wah, bagus sekali, indah sekali. Pasti latihannya sungguh-sungguh. Iya dong, apalagi nggak kalah jauh dengan drama yang akan kita saksikan. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama-sama. Manusia lahir cuma telanjang. Manusia mati kembali menjadi tanah. Seorang bayi lahir, kanak-kanak, remaja, lalu menuju dewasa dan bekerja. Lalu mereka menikah dan memiliki anak dan cucu-cucu. Menua lalu wafat. Ada kalanya manusia bisa berjalan lurus tanpa khilaf dan dosa. Tapi karena harta jabatan, nafsu dan angkara murka, kadang manusia jatuh dalam perbuatan dosa. Dalam kegelapan itulah manusia butuh pencerahan agar mendapatkan jalan terang demi rasa kedamaian. Namun, untuk bangkit menuju jalan terang, manusia mengalami banyak hambatan, bagaikan karang terjal berliku. Kejamnya manusia karena harta jabatan itu kadang menimbulkan perbuatan keji, fitnah, dan berbagai cara agar kehendaknya bisa terwujud.
seperti yang terjadi di masa itu, yang dilakukan para imam. Kita harus segera menangkap Yesus. Orang itu sangat berbahaya di negeri ini. Kita harus menangani Yesus dengan cepat dan secara diam-diam. Kita harus menghindari adanya saksi. Tapi bagaimana cara menangkapnya? Kayafas, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Ayo masuk cepat, masuk cepat. Ada perlu apa, Nak? Kau datang kemari? Aku tahu engkau sedang mencari Yesus dan akan menangkapnya. Kalau memang iya, kenapa? Siapa sebenarnya namamu? Aku Yudas, salah satu murid Yesus yang dipercaya. Apa kau yakin dia percaya kepadamu? Pasti percaya. Aku bahkan diberikan jabatan sebagai bendahara. Katakan Yudas, apakah kamu sudah lama menjadi murid Yesus? Lalu kenapa kamu mengkhianatinya? Pada mulanya aku percaya. Aku tidak pernah bertemu seorang yang lembut dan baik. Tetapi ternyata ajarannya sesat. Ini saatnya Yesus harus jatuh. Apakah kau pikir dia seorang Mesias dan putra Tuhan? Iya. Dulu aku percaya itu. Dan sekarang, apa yang ada di benak pikiranmu? Tidak. Aku tidak mempercayainya kalau Yesus seorang Mesias putra Tuhan. Bagus. Itu sikapmu yang luar biasa. Pasti nanti murid-murid Yesus akan mengikuti jejakmu. Ya, pasti. Semua murid Yesus akan meninggalkannya. Yesus ini sangat membahayakan negeri ini. Iya, sangat berbahaya. Maka dari itu, dalam mengajar ajaran sesat harus dihentikan. Yudas, kau orang hebat. Perbuatanmu itu akan kukenang dalam hidupku. Serahkan Yesus pada malam hari ini, Yudas. Kuncinya kerahasiaan. Semakin sedikit saksi, semakin baik. Hahaha. Jika waktunya tiba, aku pasti akan memberitahu di mana Yesus berada. Yudas, ini hadiah untukmu. Ini uang 30 keping perak. Oh, terima kasih. Hahaha. Di dunia ini, kadang kita sulit menebak hati manusia, seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Dia begitu baik di hadapan Sang Guru Yesus, tapi ternyata niat jahat busuknya untuk kepingan perak. Tuhan, berkatilah kami, Tuhan yang telah menciptakan buah dan anggur. Wah, enak minuman ini. Iya, roti ini sungguh lezat. Ayo kita bersantai. Benar, makanan hari ini sungguh nikmat. Betul, kita bersyukur atas anugerah ini. Ayo kita lanjutkan santapan ini. Saudara-saudara, dalam perjamuan ini akan kuberitahu sebelum sesuatu terjadi. Salah satu dari kalian akan ada yang berkhianat.
berkhianat? Itu tidak mungkin, Guru. Iya, itu tidak mungkin. Betul, Guru. Itu tidak mungkin. Siapa yang mungkin melakukannya? Apakah aku? Iya, Guru. Apakah pengkhianat itu aku? Ya, Guru, cepat katakan. Apa orang yang dimaksud itu aku? Iya, Guru. Sungguh aku tidak mengerti maksud Guru. Guru, kalau memang itu yang dimaksud aku, ayo katakan, Guru. Guru, saya benar-benar merasa tidak nyaman. Ayo lekas katakan. Benar-benar tidak mengerti aku. Guru, jangan buat perasaanku tambah penasaran. Iya, yang makan roti bersamaku akan mengkhianatiku. Siapa, Guru? Iya, yang dimaksud makan roti bersama Guru itu siapa? Guru, katakanlah dengan jelas. Benar, Guru. Ayo cepat beritahu kami siapa pengkhianat yang makan roti bersama Guru. Guru, apakah itu aku? Kau yang mengatakannya. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Yudas, kok berlari? Dia belum menjawab pertanyaannya, Guru. Dia mungkin mau mengambil makanan barangkali. Makanlah, karena ini tubuhku yang telah diberikan pada kalian. Makanlah untuk mengenangku. Minumlah, ini darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang, untuk menghapus dosa-dosa dunia. Aku tidak akan minum bersama lagi, sampai saat kita minum bersama di kerajaan Bapa. Setelah melakukan penjamuan malam, Yesus bersama 11 muridnya menuju Taman Getsemani untuk berdoa. Dan di saat Yesus selesai berdoa, datanglah serdadu-serdadu negeri yang mulai bersikap kasar pada Yesus. Aku akan membawamu ke tempat di mana Yesus berada. Apa dia tidak akan melawanmu? Tidak. Dia tahu kita datang. Sebenarnya dia menunggu kita. Bagaimana aku bisa mengenalinya? Itu mudah. Hahaha. Dia pria yang akan saya cium, itulah tandanya dia Yesus. Akan kuberitahu kepadamu bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Tidak, Guru, aku tidak akan menyangkalmu. Bahkan aku rela mati untukmu. Ya, Guru, kami tidak akan menyangkalmu. Tunggu di sini selama aku berdoa. Iya, Guru, kami akan menunggu. Ya Bapa, bila memungkinkan, singkirkanlah cawan penderitaanku. Simon Petrus, apakah kau tidak bisa berjaga 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba, Putra Manusia akan dikhianati oleh tangan pendosa. Salam Guru, aku datang kepadamu. Yudas, apakah kau akan mengkhianati Putra Tuhan dengan sebuah ciuman? Tangkap Yesus! Ada apa ini? Jangan pakai kekerasan. Tidak perlu ada pertumpahan darah di sini. Kenapa kalian berpakaian perang? Untuk menangkapku?
Sehari-hari aku duduk bersama kalian. Aku juga mengajar di dalam bait Allah. Tapi kalian tidak menangkapku. Tidak perlu ada kekerasan. Aku tidak akan melawan rencana Tuhan. Tangkap mereka semua. Biarlah mereka semua pergi. Kita sudah dapat yang kita inginkan. Ayo bangun, ayo jalan. Sesuai instruksi, prajurit Roma membawa Yesus ke Kayafas dan para serdadu-serdadu itu dengan kasar menyiksa Yesus. Yesus ada di dalam dan kita di sini. Pasti mereka tidak menjebak kita. Sepertinya aku mengenal kalian. Bukankah kalian murid Yesus? Salah orang, kami bukan murid Yesus, bahkan aku tidak mengenalnya. Alasanmu bisa kutebak, bukankah kalian dari Galilea kan? Sepertinya aku juga pernah melihatmu, kau benar-benar murid Yesus. Sudah, akui saja. Kenapa kalian berbohong? Ya, lebih baik kalian jujur. Ya, jujur itu lebih baik. Kenapa kalian memaksa? Tolong dengarkan penjelasanku. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Ampunilah aku ya Tuhan. Sementara itu, persidangan sedang dijalankan. Yesus seorang diri di hadapan hakim agung. Hinaan, cacian dari para serdadu dan orang-orang yang dihasut begitu dahsyat dan memojokkan Yesus. Terdakwa Yesus dari nasihat dituduh dengan penghinaan pada Tuhan karena telah mengaku sebagai Mesias dan Putra Allah. Apakah saudara akan mengatakan sesuatu sebagai pembelaan? Hadirkan saksinya. Rekayasa Kayafas untuk menghadirkan saksi palsu yang membuat sidang menjadi riuh dan gaduh. Banyak orang yang percaya dan banyak orang pula yang tidak percaya. Jadi serba bingung. Iya, benar yang mulia Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Tuhan. Aku mendengar sendiri ia mengatakan begitu. Bahkan ia mengatakan kalau kuil itu dihancurkan, ia bisa membangun lagi dalam 3 hari. Apa benar bisa begitu hakim pembela? Pada akhirnya hakim tidak bisa menunjukkan kesalahan Yesus karena tidak ada bukti yang akurat. Katakan kepada kami semua, katakan dengan jelas dan tegas, apakah kau seorang Mesias atau putra Tuhan? Aku seperti apa yang kau katakan. Kalian lihat sendiri kalimat yang keluar dari bibirnya. Berani banget dia berkata seperti itu. Menurut saudara-saudara, apakah Yesus bersalah? Bersalah. Kayafas dengan bangganya menghasut banyak orang dan harus diberi hukuman mati. Betapa menyedihkan hasutan dan fitnah itu, sehingga harus membuat Yesus tersiksa. Bagaimana keputusan sidang? Orang ini, Yesus, telah bersalah karena telah mengaku sebagai seorang Mesias dan Putra Allah, dan dia harus dihukum mati.
Ya Tuhan, kenapa harus begitu? Aku tahu Yesus seorang baik dan tidak bersalah. Sudah, jangan terus-menerus membela Yesus. Orang ini memang sudah bersalah dan harus dijebloskan ke penjara dan akan dihadapkan pada hakim agung. Ayo katakan nama Tuhanmu itu. Iya, mana kesaktianmu? Katanya kau seorang Mesias. Pilatus, orang ini bersalah. Dia mengaku Mesias, mengaku putra Tuhan. Iya, dia harus diadili, bahkan harus dihukum mati. Yesus telah menyesatkan masyarakat dan melarang rakyat untuk membayar pajak. Oh, itu tidak ada pengaruhnya pada Roma. Jatuhkanlah hukuman padanya sesuai peraturan kalian. Pengadilan kami telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Dan hanya Anda yang pantas untuk melaksanakan hukuman mati tersebut. Kenapa aku harus menjatuhkan hukuman mati padanya? Di mata Roma, dia tidak bersalah. Tapi dia menjadi masalah kami juga. Dia penjahat. Dia menganggap sebagai Kristus sebagai raja orang Yahudi. Hai tahanan, apakah benar apa yang mereka katakan itu? Kau sebagai raja orang Yahudi? Itu yang mereka katakan sendiri. Lihat dia, saya tidak percaya kalau orang ini bersalah. Pilatus, pikirkan baik-baik. Dia sangat berbahaya. Dia bisa dijadikan contoh. Kalau begitu, biar masyarakat yang memutuskannya. Hai para rakyatku, aku akan membuat keputusan, yaitu membebaskan satu tahanan. Nah, sekarang siapa yang harus aku bebaskan? Barabas atau Yesus? Yesus, Yesus, Yesus. Terus, apa yang harus dilakukan untuk menghukum Yesus? Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Masyarakat sudah terhasut sehingga Yesus amat sangat tersudut, dianggap membawa ajaran sesat. Bahkan serdadu-serdadu itu semakin kejam melukai Yesus. Hai Yesus, engkau adalah Raja, bahkan engkau menganggap sebagai anak Tuhan. Terimalah ini, mahkota duri, sebagai penghargaan untukmu. Ayo jalan, panggulah salib ini. Ini hukuman bagi orang yang mengajarkan aliran sesat. Kamu bisa menyelamatkan orang lain, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, aku serahkan jiwaku pada tangan-Mu. Akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Dan setelah 3 hari dari kematian, terjadilah sebuah peristiwa yang mengejutkan. Pada waktu itu, Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain datang ke makam Yesus akan mengurapi jenazahnya. Tetapi makam Yesus sudah kosong. Astaga, kenapa makam Yesus sudah kosong? Ya Tuhan, ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Siapa yang berani memporak-porandakan makam Yesus? Jangan takut, kau mencari Yesus yang sudah disalib. Ramalan sudah terpenuhi. Lihatlah, makam Yesus sudah kosong. Katakan pada murid-muridnya, Yesus telah bangkit. Ya ampun, terus sekarang jasad yang mulia ada di mana? Jangan takut, aku telah bangkit dari kubur. Katakan,
kepada murid-muridku, kita akan bertemu di Galilea. Yang mulia, ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Berita kebangkitan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Paskah 2022 bersama SD Advent Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Halo, saya Ino. Hari ini kita akan mengobrol banyak bersama Pak Pendeta Napu. Tapi sebelumnya, mari perkenalkan nama teman-teman saya. Hai, saya Immanuel dari kelompok presenter SD Advent Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Hai teman-teman, saya Alita dari kelompok presenter SD Advent Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Hai teman-teman, saya Jessie dari kelompok presenter SD Advent Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Baik anak-anak. Boleh kami bertanya-tanya? Boleh. Ayo, siapa yang mau bertanya duluan? Oke, Ino. Mari, Ino. Kak Pendeta, apa makna Paskah di zaman now seperti ini? Oke. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di tempat-tempat yang lain, saat ini kita akan membahas dari Paskah, karena secara khusus pada hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan khususnya Paskah yang kita ketahui bersama. Pertanyaannya adalah dari anak kita Ino tadi mengenai apa makna Paskah di zaman modern, ya. Paskah ini adalah merupakan suatu perayaan yang penting, ya, khususnya bagi umat-umat Kristen. Dan kita tahu bersama bahwa Paskah itu identik dengan Yesus. Dan kalau kita lihat, Rasul Paulus menyebut kepada Yesus itu adalah anak domba Paskah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, anak-anak bisa dengar dan bisa tahu cerita tentang Musa, bukan? Oke. Nah, pada waktu itu Musa berada di Mesir. Ya, kan kita tahu bersama kalau kita Immanuel membaca kitab Keluaran pasal yang ke-12, ya, atau Alita atau Jessie, diceritakan di sana tentang Paskah yang pertama. Apa Paskah yang pertama? Oleh karena dulu umat Allah atau bangsa Israel itu menjadi budak di mana? Di Mesir, ya.
ketika menjadi budak di Mesir ada berapa tahun coba? Ada yang masih ingat enggak? Ada 430-an tahun lamanya, ya. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada Musa. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Allah berbicara bahwa hari ini saya akan mengeluarkan umatku dari perbudakan. Lalu apa tandanya? Tandanya adalah harus diadakan Paskah. Dan pada waktu diadakan Paskah, maka kamu harus membawa korban. Nah, korban itu bentuknya apa? Domba. Iya, domba. Apalagi? Kambing. Apalagi? Ya, barangkali ada burung dan sebagainya. Ya. Yang penting apa? Hewan. Ya. Kemudian, oleh karena pada malam hari itu, ya Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, saya sudah mendatangkan ada 9 tulah kepada bangsa Mesir. Dan malam hari ini adalah tulah yang keberapa? 10. Tulah yang ke-10. Nah, tulah yang ke-10 itu ditandai dengan apa? Anak-anak sulung mati atau meninggal. Nah, bagaimana caranya supaya di bangsa Israel itu tidak kena pada waktu nanti malaikat datang itu apa? Membinasakan anak sulung. Iya, jadi kambing tadi, domba tadi, atau hewan yang lain itu kemudian apa? Mereka potong, ya. Ketika mereka potong, lalu darahnya di mana? Dioleskan. Iya, dioleskan di mana? Di ambang pintu. Di ambang pintu, ya. Jadi dioleskan mana? Di ambang pintu. Untuk apa? Kalau nanti malaikat datang, anak sulung dari semua dari bangsa apa? Mesir akan apa? Dibinasakan. Tetapi ketika malaikat itu ada lihat tanda apa namanya? Darah di ambang pintu, maka malaikat itu apa? Tidak singgah untuk membunuh anak sulungnya. Bukan hanya pada malam itu juga anak sulung yang mati, tapi semua hewan yang lahir atau yang pertama sekali itu juga apa? Mati. Nah, ketika malaikat ini apa? Datang malam hari, lalu kemudian apa? Membunuh anak sulung dari setiap orang Mesir. Di mana-mana terjadi apa? Tangisan. Karena apa? Ada terjadi kematian. Inilah perayaan dari apa? Paskah itu. Jadi besok harinya orang Mesir katakan, udahlah, pergi kalian keluar dari apa? Dari negara kami. Akhirnya bangsa Israel pada hari itu apa? Berangkat keluar dari tanah Mesir. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah Paulus katakan anak domba Paskah. Anak domba Paskah itu siapa? Yesus, ya. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini lalu dikorbankan. Ya, dikorbankan lalu mati di Bukit Golgota dan itulah sebagai apa? Korban Paskah. Ketika Yesus mati di sana, lalu kemudian apa? Bangkit dan kemudian kita memperoleh apa? Pengampunan, ya. Kita mau oleh apa? Bebas dari apa? Dari belenggu dosa. Jadi artinya kita apa? Bebas. Ya, kita tidak lagi diperbudak dengan apa? Dengan dosa. Jadi makna Paskah itu adalah kita bebas dari apa? Dosa. Kenapa kita bebas? Karena Yesus mati untuk kita. Jadi itulah apa? Makna dari apa? Paskah. Tetapi ya ada satu lagi. Yesus katakan Paskah itu juga diperingati. Nah, bagaimana cara kita memperingatinya? Dengan cara apa? Perjamuan kudus. Itu juga adalah simbol dari apa? Paskah. Karena untuk memperingati kematian siapa? Kematian Yesus. Oke. Jadi makna bagi kita bersyukur karena kita bisa apa? Terlepas dari hukuman dosa. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Alita. Bapak, kenapa Yesus tahu bahwa akan ada salah satu murid yang berkhianat? Oke. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Allah. Dan firman itu siapa? Adalah Allah. Jadi
firman itu adalah apa? Allah. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-14, ya, Immanuel, ya, di 14 katakan apa? Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tinggal di antara kita, ini siapa? Yesus. Ya, karena dalam Matius kita lihat, ya, Matius pasal pertama, pasal kedua, di sana tentang silsilah dan juga apa? Kelahirannya Yesus. Jadi pertanyaannya, kenapa Yesus tahu? Ya, kenapa Yesus tahu? Kalau kita lihat, ya, dalam perjamuan kudus, kita kan tahu bersama-sama, ya, siapa yang mengkhianati coba? Yudas. Kita kan tahu Yudas. Tapi Yohanes 13 ayatnya 11 katakan begini. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus tahu bahwa Yudas akan menyerahkan siapa? Yesus. Kepada siapa? Kepada imam-imam. Ini pada saat apa? Perjamuan kudus. Saat di mana ada perayaan Paskah. Karena Yesus sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa Yesus itu tahu ada yang berkhianat? Karena dia itu adalah siapa? Jesse. Adalah Allah. Oke, jadi kenapa Yesus bisa tahu? Karena dia adalah apa? Allah. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Immanuel. Apa Immanuel pertanyaannya? Pak Pendeta, kenapa waktu itu rakyat mudah dihasut sehingga Yesus mati di kayu salib? Waduh, ini pertanyaannya bagus ya. Kenapa pada waktu itu rakyat itu mudah dihasut? Siapa yang menghasut? Para imam, ya, orang Yahudi, ya, orang apa? Saduki, ya. Ini ahli Taurat ini menghasut siapa? Rakyat. Wah, ya. Tadi bekerja sama dengan siapa? Yudas. Ya, karena Yesus sudah tahu Yudas itu akan apa? Menjadi apa? Pengkhianat. Ya. Kenapa rakyat itu mudah? Karena dihasut oleh apa? Tokoh-tokoh Alkitab yang kita sebut apa? Mungkin kita sebut sekarang ini apa? Pendeta barangkali ya, tua-tua jemaat ya, mudah dihasut ini para pemimpin, ya, ahli Taurat. Jadi rakyat itu mudah apa? Mudah dihasut. Kalau kita lihat bahwa selain mudah dihasut, Yesus juga sudah dinubuatkan. Kita boleh baca dalam kitab Yesaya 53. Ayat yang pertama sampai 12. Ini cukup banyak ini kalau kita mau baca ya. Cukup banyak sekali. Paling tidak Pak Pendeta akan sebutkan dulu ya di ayat yang kedua. Immanuel. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandangnya dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi selain itu Yesus ini apa? Sudah dinubuatkan jauh hari bahwa ketika nanti Yesus itu akan apa? Dihina, lalu ditangkap, ya, akhirnya sampai di kayu salib. Kalau kita lihat lagi dulu dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur 109 ayat 2 dan 3, ya. Jadi di sana Yesus itu mulai dari lahir, ya, sampai kepada kematiannya sudah dinubuatkan oleh apa? Kitab-kitab atau oleh para nabi perjanjian lama. Jadi itu mengapa rakyat pada waktu itu mudah dihasut. Ada lagi? Oke, Jesse. Oke, Jesse, apa pertanyaannya? Kan di kisah itu ada Pilatus. Pilatus melihat Tuhan Yesus tidak ada salah sedikit pun. Tapi Pilatus tidak berdaya untuk menyelamatkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dihukum mati atau disalibkan. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa Pilatus pada waktu itu tidak berdaya, ya? Dan memang kita tahu bahwa Yesus itu pada waktu diadili
ya. Dia mulai dari Hanas, ya, pergi ke Pilatus, pergi lagi ke Herodes, lalu dikirim lagi kepada apa? Yang terakhir kepada Pilatus. Jadi Pilatus telah memeriksa ini. Yesus sudah diperiksa kesalahannya apa, ya. Apakah kira-kira hasutan-hasutan itu sesuai dengan perbuatannya tidak? Tuduhan-tuduhan tadi, fitnah-fitnah tadi. Nah, diperiksalah. Ternyata nggak ada, ya. Tidak ada kesalahannya, ya. Tidak ada kesalahannya. Tetapi di sini Pilatus tidak berdaya. Nah, biasanya kan hari Paskah, hari perayaan-perayaan seperti ini, ya, ada seseorang yang kita bebaskan. Jadi orang yang melakukan kejahatan, ya, karena hari perayaan seperti ini, maka ada yang dibebaskan. Rakyat atau masyarakat mendesak Pilatus. Bebaskan siapa? Barabas. Lalu kemudian salibkan siapa? Jadi atas desakan dari masyarakat, ya. Pilatus katakan, ya, saya tidak mendapatkan kesalahannya, tapi karena masyarakat begitu banyak, ya, begitu mendesak, ya, lalu Pilatus katakan, oke lah, kita bebaskan siapa? Barabas. Lalu ini apa? Saya serahkan kepada kalian. Kemudian Pilatus katakan, saya tidak melakukan kesalahan, dia cuci tangan, yang pada akhirnya diserahkan kepada apa? Rakyat, dan rakyat menghakimi siapa? Yesus. Oke. Ada lagi? Apakah kita bisa menjadi murid Yesus? Oke. Pertanyaan ini bagus sekali. Ini di hari Paskah, ya, hari Paskah yang sangat luar biasa. Kita baca dalam kitab Yesaya 54 ayat yang ke-13, ya, kita lihat, ya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Nah, jadi semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Besarlah kesejahteraan mereka. Jadi kita semua ini menjadi siapa? Murid Tuhan. Lalu kalau kita menjadi murid Tuhan, apa yang kita lakukan? Coba. Ada yang tahu? Membaca Alkitab. Satu, membaca Alkitab. Apalagi? Berdoa. Berdoa. Apalagi? Memuji Tuhan, ya. Jesse, apa lagi? Datang ke gereja. Datang ke gereja. Itulah jadi apa? Murid Tuhan, ya. Lalu pada waktu Yesus itu berada di dunia ini, Yesus suka menolong tidak? Suka menolong. Lalu kemudian pada waktu Yesus di dunia ini suka berdoa enggak? Suka berdoa. Jadi kita menjadi murid Tuhan, kita juga harus mengikuti siapa? Yesus. Dalam hal apa tadi? Membaca Alkitab. Dalam apa lagi? Tadi berdoa. Apa lagi? Menolong, ya. Lalu kita juga memberikan apa? Pengampunan. Ya, pengampunan kalau orangnya apa? Ada yang marah-marah sama kita, ya. Atau mungkin kalau ada yang membenci kita, kita harus apa? Memberikan pengampunan. Apalagi? Kita harus apa? Mengasihi, ya. Jadi kita harus saling mengasihi. Siapa kita kasih? Teman-teman kita, bukan? Ya, teman-teman kita sesama, di sekolah, ya, di tetangga, di mana saja kita harus apa? Saling mengasihi. Lalu kemudian saling apa? Menghormati, ya. Jadi kalau adik-adik bisa menghormati yang lebih apa tuh? Tua atau kakak-kakak, ya. Begitu juga si Jesse atau Alita, ya, menghormati apa? Orang tua, ya. Karena demikianlah. Sebab kita sebagai pengikut siapa? Pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus itu adalah kita harus mengasihi, memberikan pengampunan, harus menghormati bagi teman-teman kita dan juga kepada apa? Orang tua. Lalu kemudian apa? Menolong banyak sekali. Ya, banyak sekali kita sebagai murid Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Ada lagi untuk itu adik-adik sekalian? Oke. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, makna dari Paskah ini adalah hal yang sangat kita rindukan, bahwa bukan hanya sekedar kita memperingati, tapi marilah kita bersama-sama menerapkan arti makna Paskah itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Halo teman-teman yang ada di rumah. Sampai di sini dulu liputan kita.
Ceritakanlah kisah Yesus, ukilah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan hidup malaikat menyambut juru selamat, mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukilah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakanlah salib Yesus dan paku yang menebus, Ia mati dan dikuburkan dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharukan yang nyata diungkapkan, undangan bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukilah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Karena Allah kasih, diberilah anaknya, mati di Golgota, selamatkan kita. Akan datang Yesus, alangkah mulia, ajaiblah kasih-Nya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set we free. Someday He's coming back, what glory there will be. Wonderful is God to me. Kami dari SD Advent Cimindi, Bandung, Jawa Barat, dengan ini menyampaikan selamat merayakan Hari Paskah 2022. Aku terima Yesus sebagai juru selamat. Aku harap engkau terima Dia juga. Aku terima Yesus sebagai juru selamat. Mari terima juga. Ingat, oh Tuhan.
spesial paket khusus Paskah 2022. Wah, tidak terasa ya, waktu kita sudah habis. Padahal kami masih ingin menghibur teman-teman yang ada di rumah. Kalau begitu, kami pamitan dulu ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat Hari Paskah 2022. Tuhan Yesus memberkati.